got some motherfucking design on right now. Kita masuki bab 15 yaitu Basic Configuration. Di bab 15 ini kita akan mempelajari 6 materi. Yang pertama itu Configuration Hostname, yang kedua konfigurasi host, yang ketiga mendefinisikan IP address pada topologi, yang keempat konfigurasi IP address router, yang kelima konfigurasi IP server client, dan yang keenam basic remote access. Langsung saja ke materi pertama. Oke, di sini sudah ada topologi yang akan kita gunakan nanti. Nah, jadi hostname itu apa sih? Identitas atau nama yang digunakan dalam komputer dalam suatu jaringan. Misal, di sini saya terdapat router. Nah, nantinya Debian router kita bisa memberikan hostname yaitu RTR Debian. Di sini jika teman-teman lihat pada Debian server, nah di sini kita bisa menamakan server Debian. Atau di sini saya beri nama svr1 strip Debian. Jadi, fungsi hostname sendiri ialah untuk suatu identitas atau pengenalan dalam suatu jaringan. Hostname sendiri akan mempermudah kita dalam memanajemen. Oke, di sini kita login dulu. Tekan password. Jika teman-teman perhatikan, di sini ada Nurul@rtr, di mana Nurul ini ialah user kita dan RTR ini ialah hostname kita. Secara default Debian server yang kita input itu hostname-nya ialah Debian saja. Oke, di sini kita masuk ke root dulu, klik saja sumin. Kemudian masukkan password. Kemudian ctl. Nah, perhatikan di sini static hostname-nya RTR strip Debian Nurul. Nah, di sini kita akan mengganti hostname tersebut dengan mengubah hostname-nya. Jadi kita akan merubah etc kemudian slash hostname-nya. Nah, di sini ketik saja hostname ctl set strip hostname. svr1 strip Debian. Kemudian kita hostname lagi. Nah, perhatikan di sini bahwa static hostname-nya berubah menjadi svr strip Debian. Oke, kita masuk ke Ubuntu server dulu. Kemudian kita login. Masukkan password. Ketik sudo su. Dia masukkan passwordnya lagi. Dan di sini kita cd. Nah, di sini kita clear dulu. Kemudian hostname ctl. Enter. Nah, perhatikan di sini bahwa static hostname-nya sudah svr strip Ubuntu. Oke, di sini kita ketik cat/etc/hostname, enter. Kemudian ketik /etc/host, enter. Nah, kita akan merubah hostnya jadi host ialah mapping antara IP dengan hostname. Di sini kita clear dulu. Kemudian
ketik sumin, masukkan password, kemudian ketik nano slash etc slash host, enter. Ini jika teman-teman perhatikan ada IP 127.0.0.1, mana itu ialah localhost, artinya itu IP. Nah di bawahnya ada 127.0.1.1, itu juga localhost, hanya saja ini menggunakan name yaitu svr1-debian.nurul.com. Ini fungsi dari host sendiri itu ialah kita bisa nge-ping IP menggunakan namanya. Misal 127.0.1.1 itu kita nge-ping r1-debian. Atau ping svr1-debian itu bisa, jadi kita bisa ping lewat namanya. Sini ketik saja ping svr1-debian, kemudian enter. Oke, di sini bisa. Jadi ping svr1-debian itu sama saja kita nge-ping IP yaitu 127.0.1.1. Di sini kita ketik nano /etc /host dan enter. Untuk yang ini kita ganti jadi rtr-debian.nurul.com. Kemudian yang sininya kita ganti juga. Oke, di sini kita ganti rtr. Oke, kita ctrl x y enter. Kita ketik saja enter. Nah, perhatikan bahwa sekarang hostnya berubah menjadi rtr-debian.nurul.com. Nah, di sini kita ping rtr-debian. Kemudian enter. Oke, di sini bisa. Kita ketik nano/etc/host, kemudian enter. Oke, di sini kita coba ganti jadi svr1 sininya juga kita ganti. Kemudian kita ctrl xy enter. Nah, kita coba ping svr1-nya. Kemudian enter. Oke, di sini bisa ya. Kita masuk ke Ubuntu server. Coba ketik sudo su enter. Di sini kita cd. Ketik nano /etc/host enter. Oke, di sini sudah svr2-ubuntu ya teman-teman. Coba kita ping, ini kita ctrl x. Coba kita ping svr2-debian ubuntu svr2-ubuntu, kemudian enter. Oke, perhatikan di sini bisa ya. Oke, kita masuk ke materi ketiga, yaitu mendefinisikan IP address pada topologi. Di sini IP host OS itu 192.168.56.1/24. Nah, nanti untuk IP yang mengarah ke router Debian ialah 192.156.10/24.
Kemudian IP dari router menuju ke arah internal network ialah 10.10.10.1/24. Kemudian pada server Debian 1 itu IP-nya 10.10.10.2/24. Kemudian pada Ubuntu servernya IP-nya itu 10.10.10.3/24. Kemudian pada klien Ubuntu desktop itu saya memberikan IP 172.16.1.2/24. Kemudian untuk router Debian ke klien Ubuntu-nya IP-nya itu 172.16.1.1/24. Oke, kita lanjut ke materi keempat, yaitu konfigurasi IP address router. Sini coba kita ketik IP address. Perhatikan bahwa di sini kita memiliki 4 adapter, di mana untuk interface pertama itu interface LO atau loopback. Jadi, loopback adalah IP di mana semua komputer, semua host OS itu milik yang namanya loopback. Tapi, untuk saat ini kita tidak akan membahas loopback, karena untuk saat ini kita tidak fokus pada loopback. Kemudian yang kedua di sini teman-teman bisa lihat ada nPost 3, kemudian yang ketiga ada nPost 8, di mana nPost 8 itu ialah adapter yang mengarah ke internal network atau mengarah ke server-server. Kemudian di sini ada nPost 9, di mana nPost 9 itu ia mengarah ke klien Ubuntu. Nah, di sini perhatikan ya, bahwa nPost 9 itu menggunakan 0, ENP09 bukan O. Sini ketik saja nano /etc kemudian enter. Perhatikan bahwa di sini kita bisa mengganti IP address saja ifresh nPost 3 static init static dan enter. Kemudian untuk addressnya itu 192.168 titik 56 titik 10. Kemudian enter. Untuk netmasknya itu 255.255.255.0. Enter. Untuk gateway-nya 192.168.56.1 dan enter. Untuk IP address-nya itu 172.16.1.1. Untuk netmasknya itu 255.255.255.0 dan enter. Sini kita ctrl xy enter. Ini coba kita ketik IP address. Perhatikan di sini IP-nya belum ada ya teman-teman. Coba kita clear dulu. Kemudian kita ketik sini, kita ketik systemctl restart networking dan enter. Kemudian ketik if up nPost 3
kemudian if up and post 8, kemudian if up and post 9. Bentar. Coba kita ketik IP address lagi. Perhatikan bahwa di sini IP-nya sudah terlihat. Oke, kita lanjut ke materi kelima, konfigurasi IP server client. Oke, di sini kita masuk ke Ubuntu servernya, kemudian di sini kita clear dulu. Kemudian kita cek IP address, enter. Perhatikan IP endpost 3-nya belum ada ya teman-teman. Cara menambahkan IP-nya ketik saja sudo nano /etc/netplan /00 step. Maka secara otomatis dia akan terdeteksi. Oke, di sini kita enter. Kita ctrl xy enter. Enter. Kita ketik sudo netplan apply. Enter. Kemudian kita cek IP address-nya. Kita masuki materi ke-6 yaitu basic remote access. Teman-teman buka saja command prompt, kemudian ngeping IP 192.168.56.10. Oke, di sini bisa ya teman-teman. Lanjut kita ke putihnya, kita ping IP yang tadi. Kemudian kalau sudah, klik open. Oke, di sini kita login dulu. Masukkan password. Kemudian coba kita buka Debian routernya. Ini pada putih kursornya ada ya teman-teman. Dan jika di router Debian itu kursornya hilang. Misal saya di sini ketik IP address. Nah, di sini bisa di copy ya teman-teman. Kalau di Debian router itu tidak bisa. Nah, di sini coba saya paste. Saya enter. Oke, kita memiliki